Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana ila ajalin musamma. Wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah fa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adza yaum kabir. Shallaqallahu. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya rahimakumullah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada kita. Pertama sekali, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu melimpahkan rahmatnya, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Semoga nikmat dan taufik dan hidayah itu tercurah kepada kita dan kepada keluarga kita. Selamat dunia wal akhirat. Kemudian kita baca salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah, pada pengajian kita zuhur ini kita ambil dari surat Hud ayat 3 sebagaimana yang saya bacakan tadi. Yang di sini Allah tekankan kepada kita berapa keuntungan, kebahagiaan, kesenangan bagi orang yang beristighfar dan orang yang tobat. Kaum muslimin rahimakumullah, berulang-ulang kali Allah menyuruh kita untuk beristighfar dan taubat. Kenapa kita disuruh sering istighfar dan taubat? Gunanya adalah untuk menghilangkan bencana, malapetaka, wabah itu sangat jauh dari kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sekarang kita sebenarnya dapat bencana hebat. Musim kemarau yang panjang. Yang jelas
Di mana-mana, terutama Kota Padang, kita dengar kekurangan air, malah air tanah pun tak dapat lagi dihirup oleh mesin. Berarti air sudah katakan tidak ada. Kaum muslimin rahimakumullah, air itu mahal. Sehingga Rasulullah berpesan agar ketika kamu berwudu dan mandi, pakailah air secukupnya. Sekalipun kamu di tepi laut, berhemat memakai air. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian air itu datangnya susah juga melalui hujan. Bila hujan tidak turun, dampaknya kepada air. Maka untuk itu perlu kita meminta hujan, karena hujan itu karunia Tuhan yang mahal. Memintanya dengan salat, nah namakan salat istisqa. Kaum muslimin rahimakumullah, di sana di mana-mana sudah terasa kekurangan air itu. Apakah pikiran kita ketika air itu menipis, kurang? Apakah itu biasa-biasa saja? Kaum muslimin rahimakumullah, tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Itu adalah, katakanlah, cobaan, atau lebih mirip kepada azab. Di samping itu ada lagi, kita lihat setiap hari matahari tertutup asap. Jarang kita melihat matahari. Saya khawatir karena tiap hari tidak tampak matahari, jangan-jangan terbit matahari itu di barat, kita tidak tahu. Karena setiap hari tidak nampak lagi. Kalau sudah di barat, terbitnya sudah tutup buku, tidak ada lagi, buku sudah tutup. Justru itu selama matahari ini masih menyinari kita, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ini kita syukuri, mudah-mudahan matahari itu tetap ada. Kaum muslimin rahimakumullah, itu suatu bencana, katakan itu azab. Azab itu, bencana itu biasanya disebabkan oleh kesalahan, disebabkan oleh dosa. Itu bencana. Tidak ada bencana yang tidak diawali oleh, disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Maka kita lihat asap, kita lihat air berkurang, apa yang harus kita baca? Kita harus sadar
bahwa air, bahwa asap, bahwa matahari ada pengendalinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mendapatkan, untuk lebih sempurnanya, harus kita memberitahukan kepada Allah. Allah sudah tahu, hanya kita, apa kesalahan kami ya Allah? Kok sering kami tak melihat matahari? Kok sering kami diselimuti oleh asap? Apa kesalahan kami? Ini yang perlu kita sadari. Jangan kita melenggang saja di permukaan bumi ini. Orang tak tahu dengan kesalahannya, malu kita dengan Allah. Jangan-jangan Allah negur kita, hei fulan, enak saya kamu melenggang, kamu ada kesalahan. Jangan-jangan ditegur kita. Justru itu kita selalu dipesankan oleh Allah, sebagaimana ayat surat Al-Hud tadi ayat 3. Anistaghfiru rabbakum, agar kamu memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon keampunan, mohon perbanyak istighfar, menekurlah agak 5 menit di hadapan Allah. Astaghfirullahaladzim, mohon ampunmu ya Allah. Jangan dosa orang yang kita ingat, dosa kita yang kita ingat. Biasanya orang meminta ampun dosa orang yang teringat olehnya. Si Ano lebih gadang lo dosanya dari aku. Salah. Dosa itu adalah pribadi. Wastaghfiru, berbanyak baca istighfar. Ketika sudah salat zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh, jangan dilewatkan tidak baca istighfar. Berbanyak baca istighfar. Hanya tidak banyak, tidak sampai 100. Rasulullah mengajarkan sekurangnya 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dari hati kecil mohon, saya diampuni ya Allah. Sirran, kata Allah kepada malaikat, saya lebih tahu apa yang dalam hati kamu. Justru itu Allah mengetahui, dia melihat kita. Kok sudah salah juga tidak minta maaf, kok juga berdosa, kok tidak juga minta ampun. Apa yang ditunggunya lagi ini? Kata Allah, di ujung ayat nanti ada itu, mata ya Allah, Yaumul Kabir, ada hari kiamat nanti akan diperlihatkanlah kesalahan kita itu. Kaum muslimin rahimakumullah, berbanyak baca istighfar, kemudian tobat, tubu ilaih. Kalau istighfar mohon diampuni, tetapi tobat itu dari dalam penyesalan.
yang disampaikan kehadiran Allah. Ya Allah, saya sudah banyak dosa. Sirran, ada dosa yang tak terlihat dan tak dilihat orang. Wa alaniyatan, ada pula dosa yang terang tampak oleh orang. Yang paling takut yang sirran itu. Kalau tampak di orang ada sanksinya. Tetapi kalau yang sirran, kita tidak melihat hukumnya di dunia. Justru itu ya Allah, aku mohon tobat. Artinya saya mohon kembali kepadamu. Karena arti kata tobat itu bermacam-macam. Ada namanya raja'ah, ada namanya i'anah. Arti raja'ah, saya mau pulang kembali ke hadapanmu. Karena saya terpisah denganmu. Ketika kita berdosa, kita pisah dengan Allah. Bagaimana mengembalikan itu? Wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku menyesali perbuatan yang lalu itu, dan saya ya Allah tidak akan mengulang lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping istighfar, di situ ada semacam perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku tobat kepadamu dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Baik itu sir yang dalam hati, apa juga yang alaniyatan, yang tampak, yang terdengar oleh orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau sekarang pintu dosa itu terbuka lebar, hati-hati kita kaum muslimin. Mungkin dari mulut kita, dari hati kita, dari mata kita, dari pendengaran kita terbuka lebar pintu dosa dan kesalahan. Harus kita hati-hati. Kalau tidak, kita terjerumus ke dalam dosa. Kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat itu apa kelebihannya? Summa tubu ilahi umatti'kum mata'an hasana ila ajali musamma. Allah akan memberikan kesenangan, kenikmatan kepada orang yang tobat itu, kepada orang yang istighfar itu. Ketika dia mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, Allah janji akan kuberikan kepadanya kesenangan. Karena dia telah sadar, dia telah mengakui akan kesalahan dan dosanya. Aku ummatikum mata'an hasana ila ajali musamma. Kesenangan yang sangat berbahagia, yang sangat baik, itu berbentuk nikmat, berbentuk kesehatan, macam-macam yang diberikan oleh Allah. Ila ajali musamma, tapi ada waktunya. Sampai kapan? Itu Allah yang punya. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah juga telah memberikan karunia yang sangat besar kepada orang yang mau beristighfar. Sekiranya kita semua beristighfar dan tobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan hujan, hilangkan kabut dan asap ini.
Ini adalah malapetaka kepada kita. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu selalu mengucapkan istighfar. Nabi sendiri, Rasul yang maksum itu 70 kali dalam sehari semalam sekurangnya membaca istighfar. Bagaimana kita yang tidak maksum, kita ini tidak terpelihara, berapa kali barangkali dapat kita tiru apa yang diajarkan oleh ulama-ulama sufi. Mereka menyediakan waktunya untuk membaca istighfar, mungkin secara berkelompok, mungkin dia pribadi-pribadi, sambil melelehkan air matanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kita baik juga yang dilaksanakan oleh orang-orang yang telah berhasil itu dapat kita tiru sebagaimana ulama-ulama sufi. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Sekiranya kamu berpaling, tidak mau beristighfar, tidak mau tobat, ada sanksi namanya tawallaw. Fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Saya takut kalau kamu nanti diberikan azab yang lebih besar dari ini. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, patut kita mudah-mudahan segala malapetaka yang untuk diri kita, kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, kepada kampung halaman kita, kepada negara kita, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan mataan hasanat, kesenangan yang sangat luar biasa akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau istighfar dan mau tobat. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dapat rahmat, yang buruk diganti dengan yang baik, yang susah diganti dengan senang, yang miskin diganti dengan kekayaan. Mudah-mudahan kita dikarunia Allah. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah. Banyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La